Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan khobar al-maktub bi kadzibihi. Jadi kemarin kita sudah membahas apa itu khobar, dan khobar itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, khobar maktub bi sidqihi, yang kedua khobar maktub bi kadzibihi, dan khobar maznun. Khobar maktub bi sidqihi itu ada berapa? Yang pertama adalah khobar mutawatir, yang kedua ketiga kemudian khobar al-maktub bi kadzibihi itu ada berapa? 4. Yang pertama ulima khilafuhu bi darurah, kedua ulima khilafuhu bi istidlal, ketiga khobar mudda'ir risalah wan nubuwah. Nah, yang keempat nih, ma yukhalifu sunnatal mutawatirata wal ijma'al qat'i. Jadi misalkan ada khobar, tapi khobar itu berbeda dengan sunnah yang mutawatirah, dan juga berbeda dengan ijma' yang qat'i, berarti sudah mutawatir dan sepakati semua para ulama. Maka ketika itu khobar tersebut itu ditolak, maktu'un bi kadzibihi. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis qat'i. Jadi apabila ada khobar yang bertentangan dengan hadis qat'i, mutawatir atau ijma' qat'i, maka khobar tersebut itu murni ditolak. Kemudian salisan, ini pembagian khobar yang ketiga. Jadi khobar maktub bi sidqihi, khobar maktub bi kadzibihi. Salisan khobar al-maznun. Al-khabarul maznun sidquhu aw kadhibuhu adalah khobar Allah yang dhanni, tidak sampai pada tingkatan yakin. Kalau qad maktuun bi sidqihi, yakin 100% itu benar. Maktuun bi kadzibihi 100% salah. Tapi kalau khobar maznun, itu ada di antara qat'i, tidak sampai pada tingkatan yakin. Sidquhu aw kadzibuhu, atau kita kenal dengan akhbarul ahad. Terus bagaimana hukumnya khobar maznun? Ada khobar, ada hadis, tapi zon, kita tidak terlalu yakin, tapi agak yakin misalkan, tapi tidak nyampe tingkatan 100%. Idza lam yakunil khabaru mimma yuqta'u bi sidqihi aw kadhibihi fi suwar allati dzakarnaha. Apabila ada khabar yang kita tidak memastikan akan jujur atau liciknya di contoh-contoh sebelumnya, wa ghairiha mimma lam nadhkur, dan di contoh-contoh yang kita tidak sebutkan, wa inna ma kana muhtamilan likullin minas sidqi wal kadzib, tapi ada kemungkinan bisa jujur, bisa benar khabar tersebut, dan juga bisa saja salah. Fa inna kullan min sidqihi aw kadzibihi yakunu maznunan. Jadi kalau tidak maktuun bisid, maktuun bil kadzib, itu namanya maznun. Wa huwa khabarul ahad, itulah posisi khobar ahad. Jadi khobar ahad, khobar yang tidak dimestikan itu benar atau tidak. Jadi semuanya ada kemungkinan. Wa huwa, dan definisi dari khobarul ahad, kullu khobarin, semua khobar lam yasil ila lidarajati tawatur, semua khobar yang tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Jadi kita kenal mutawatir kemarin, riwayatu jam'in an jam'in.
Bagaimana kalau hukum khabar ahad? Ini perinciannya. Fa in ghalaba ala dhannina sidqur ruwati. Apabila kita condong, ya, jadi agak mendekati tingkatan yakin, tapi tidak yakin, tapi kita sudah condong agak yakin sudah, tapi tidak yakin. Ya, kalau dipersenkan 80% atau 90%, kita agak yakin 90% bahwasanya perawi-perawi hadisnya atau penukil-penukil khabar tersebut itu mereka semuanya jujur. Adalatuhum juga bagus. Fahuwal khabaru sahihu awil hasan. Misalkan nih, ada khabar, ada hadis, tapi tidak nyampe pada tingkatan tawatur. Yang kalau sahabat nggak usah dibicarakan karena semuanya udul ya. Yang sahabat ada Abu Bakar. Tapi yang tabiin misalkan ya, yang tabiin pertama adalah Al-Imamul Hasan Al-Basri ya, yang terkenal akan kewaliannya dan macam-macam. Hasan Al-Basri kibarut tabiin. Meriwayatkan hadis atau saya masyhur Sa'id ibn Musayyab hadis dari Abu Hurairah. Imam Syafi'i. Jadi rawi hadisnya ini kesetong dari setiap tabaqatus sahabat, tabaqatut tabi'in, tabaqatut tabi'in ini kesetong kepi. Tapi orang ini luar biasa. Jadi perawi-perawi hadisnya, penukil-penukil khabar tersebut nikah orang yang luar biasa, Imam Syafi'i. Jadi di rawi hadisnya ada Imam Syafi'i, di tabaqah yang selanjutnya ada Imam Malik, tabaqah selanjutnya ada Hasan Basri, tabaqah sahabatnya. Kalau sahabat mah jangan dibicarakan ya, semuanya udul. Maka bagaimana? Sadaqah ghalaba ala dhannina sidqur ruwat. Jadi kita sudah agak yakin 90% ini jujur semuanya nih. Imam Syafi'i pasti jujur nih, Imam Malik pasti jujur, Hasan Basri pasti jujur. Maka bagaimana? Fahuwal khabar as-sahihu awil hasan. Maka kita bisa menghukumi bahwasanya hadis tersebut hadis sahih atau hasan. Kalian tahu innamal a'malu binniyat ya. Ini akan mutawatir nih. Padahal nih hadis ini hadis apa? Ini mustalah. Hadis apa? Mustalah. Gharib, maka cak gharib. Marawa rawin. Iya. Setong perawi hadis. Apa jadi Sayyidina Umar bin Khattab? Gharibun sahih. Dawuh ulama mustalah hadis. Gharib tapi sahih. Ahad tapi hadisnya hadis sahih. Tapi wa in ghalaba ala dhannina ghairu dzalik fa huwa al haditsu dhaif. Jadi sudah wah ini kayaknya orang-orangnya nih pelicik ya, dusta. Maka bagaimana? Hadis tersebut bisa kita golongkan sebagai hadis dhaif. Dan hadis dhaif itu macamnya sangat banyak sekali, kalian bisa ketahui di ilmu mustalahil hadis. Wa in dhahara lana kadhibur rawi fima haddatsa bihi fa huwal khabarul maudhu. Tapi kalau sudah tampak jelas pada kita bahwasanya rawi hadisnya adalah pendusta hadis, peletak hadis, fa huwal khabarul maudhu. Jadi kalau khabar ahad itu dibagi 3 ya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif dan juga ada yang maudhu. Alama fi hadhihi al-aqsam min bayanin wa tafsilin yutlabu fil mutawwalat wa fi ilmi mustalahil hadis. Jadi ilmu ini kalian bisa ketahui, pembagian-pembagian ini kalian bisa ketahui, dan perinciannya kalian bisa lihat di mutawwalat atau kitab-kitab hadis atau mutawwalat yang lain atau dalam ilmu mustalah hadis. Sampai coba ke mustalah. Masya Allah. Nah, mustalah. Lulus. Usul. Toronan. Oh enggak. Sampai apa pun? Itulah kau. Nah, Fardul Bahiyah lah kita. Coba apa ini? Belum marah. Ya terserah. Sampai
Lulusut insyaallah lagi. Jangan lulusut masyaallah. Anak wisuda akbar kepiri. Datang nih ke pemeriah wisuda akbar nih tahun datang nih kak wisuda akbar nih kedua tahun tidak wisuda nih kak masyaallah nih harus luar biasa nih wisuda akbar. Bunga kiai. Jadi saya ning lebul usul sampean timbulkan niat mabunga kiai tahun datang. Semangat sampean. Sampean habis sampai wisuda udah akbar, kiai bunga sampean oleh kencernah mabunga orang. Bunga orang ini oleh kenceran. Ya kamu paham bunga bayan sini. Kan kencerna luar biasa. Bisa saja menjadi penebus tujuan sampean, bisa menjadi penyebab sampean nikah oleh keridhaan kuruh dan semacamnya dengan mempunga kebayan. Ya lu itu kamu lalu tuh. Mbak mataran dulu sampai dan fa in sahha khabarul ahad aujabal amala lal ilma. Jadi kalau kita sudah jelas ya, misalkan khabar ahad, ingat contohnya innamal a'malu binniyat ya. Tapi ini kak dapat ketika tahu tuh hadis lain, hadis ahad selain apabila sudah tampak pada kita hadisnya sahih walaupun perawinya sedikit, maka semuanya itu mewajibkan amal. Artinya khabar ahad itu kita harus amalkan. Khobar ahad yang sahih kita harus amalkan. Lal ilma, tapi khobar tersebut tidak dipastikan qat'i, masih dhanni nikah ilma. Lal ilma artinya khobar ahad walaupun itu dihukumi hadis sahih tapi tidak sampai tingkatan derajat qat'i, masih ada di dhanni. Nikah maksudnya lal ilma. Kenapa mata berfaidah qat'i? Lihtimalil khata'i fih, karena ada kemungkinan adanya kesalahan. Wa kadzalika ma hakamna bi dha'fihi fa innama huwa hukmun ala zahirihi. Begitu juga hadis-hadis yang kita menghukumi bahwasanya hadisnya dhaif. Oh hadis ini dhaif. Fa innama huwa hukmun ala zahiri. Ini hanya hukum zahirnya saja. Ada kemungkinan yang lain. Hati nikah pentingnya ngamalaki hadis. Makanya deki perlu ditekankan orang ini kamu ngucap hadis-hadis dhaif pasang ke saya ngelakonna, saya ngamalakin sengkah. Beda hadis dhaif udah diabaikan begitu saja. Empon pola penghukuman hadis nikah kalam dhaif itu dilihat dari zahirnya saja. Bisa saja tidak demikian. Biasa saja nikah lakar Kanjeng Nabi ada punya nikah. Kain joma perawi hadis nikah paling sekali berarti dhaifah. Senikah atau dhabitnya nikah tak lengkap sehingga jadi dhaifah hadis. Makanya kocak hukmun ala zahir. Sehingga ulama nikah antisipasi akan hal nikah diamalkan. Deki berdasyarat al amalu bil hadis dhaif, ingat kenapa? Wa yufidu dhann bi adami sihhah. Jadi ada kemungkinan hadis tersebut wa sahih lal ilma biha lihtimali sidqi fihi. Jadi hadis dhaif kita tidak pastikan bahwa itu yakin maqtu bi sihhatihi, maqtu bi kadzbihi, tidak, karena lihtimali sidqi fihi. Jadi kalau ada hadis dhaif maqtu'un bi kadzbihi, tidak, maqtu'un bi sidqihi, tidak, karena masih ada kemungkinan. Terus bagaimana hadis-hadis dhaif? Setelah kita ketahui tadi bahwasanya hadis dhaif ini hanya hukum pada zahirnya saja, sing melulu. Belum tentu bah dhaif ungku, bisa saja nikah dapat ketingkatan sahih ungku. Mangkan deki beda hadis dhaif tapi mun beda dorongan dari lain bisa saja pindah posisi. Dhaif hasan sahih ini istilah karo. Mangkan kocak mustalahil hadis. Istilah
Bisa saja nih kehitung hadis nih lagi dapat ketingkatan sahih. Dhaif, hasan, sahih ini istilah karo. Bisa saja nih lagi hadis dhaif dulu. Hadis dhaif, hadis sahih. Atau nih beda hadis hasan. Beda hadis munkar, hadis bisa saja nih kan. Tong persetong hadis nih kan. Hakar cet itu gua. Kisah Kanjeng Nabi. Bisa saja kan dengan Keng cuma apa saya matetin nikah apa tepi tenyama. Ini ke perawi hadis. Karena perawi hadis saya ningat panika luar biasa menjadikan hadisnya hadis sahih. Karena kan panika doa bita nikah orang menjadi hadis hasan. Terus nikah. Sehingga na ulama nikah nikah repot pah beda dhaif hukmun ala zahir dhaif lalu tidak diamalkan diabaikan begitu saja. Ini banyak nih kak bagian nak anak nih kak mun saya berkecimpung nih kak ini langsung mutlak perbandingan ulama hadisnya hadis dhaif langsung diabaikan. Oke, ini kamu orang-orang anggap keluaran dari SMA langsung kenapa belajar perbandingan mazhab kita ajar Fathul Qorib matan Abi Suja lo hatam lagi ini langsung nama langsung perbandingan mazhab. Ini kan beda nih kan. Beda. Ulah nih kan ngaca. Nika lulus SMA apa kuliah. Wah, langsung ngalak jurusan perbandingan mazhab. Kama anon. Ama. Suruh maca Fathul Qorib unadan ku kelekku. Cara perbandingan mazhab. Gampang. Nah nih kaki. Wah hadis ini dhaif gak diamalkan udah abaikan saja. Berarti orang saya selalu mengabaikan hadis dhaif itu berarti tidak ngerti ilmu mustalah hadis. Tak ngerti. Anak penyen kiburu hukmun ala zahir kafir. Hasan sahih. Kalau hukmun ala zahir bisa saja kafir hadis ini kaki. Ini lagi langsung dari Kanjeng Nabi lah kan hakikatnya nikah. Cuma perawi-perawi hadis yang menjadikan nama hadisnya berbeda. Yang kan kita ilmu istilah pergi, mangkan masya Allah luar biasa. Ulama mustalah ni kecek unggulakin hadis, tengate unggul juga hadis. Mata ada nikah. Mun hadis ni erawi kalabon orang-orang saya nganu dhaif nikah istilah. Ini kah bentuk ketengah-tengah ulama hadis. Ini lemah jaga hadis. Aduh area hadis dhaif yang mubah tak yang lagi nih kata kok ungguhan dari Kanjeng Nabi diamalkan. Maka pun beliau wal khabarud dhaif yu'malu fihi fi fadailil a'mal ittifaqan. Sudah menjadi kesepakatan para ulama nikah sanggahan pedas ka orang-orang saya mengabaikan hadis dhaif. Wal khabarud dhaifu yu'malu bihi fi fadailil a'mal ittifaqan. Tidak ada ikhtilaf ulama. Ini cek tengah-tengah ulama hadis. Eman beda hadis ini hukum dhaifah diabaikan begitu. Tak kok saya bungku Kanjeng Nabi. Kemungkinan beda. Makanya yang malaki. Mana Nabi beda ning fadailil a'mal. Anapa? Mun fadailil a'mal ni tak masalah. Mun sumagi fadailil a'mal kalau mun orang salat 4 rakaat ya misalkan orang salat belum rakaat semarena salat duhur maka oleh ganjaran demikian. Ternyata apa tepak ke hadis palsu sumpamana hadis tak irut lagi Kanjeng Nabi kan tak jadi masalah kan oleh ganjaran kok dadi hadis nafal mutlak. Tapi mun tepak ke dawuh Kanjeng Nabi ini oleh ganjaran jen sarah ganjaran ini jen raja. Ini kan mangkan yuk malu bihi fi fadailil a'mal. Tapi mun dalam akidah ya hadis-hadis dhaif dalam akidah dalam halal haram tidak diamalkan. Kenapa? Mata malaki ning akidah. Tah kok nika tak itu bagi Kanjeng Nabi pasti salahna ning akidah. Anapa? Kok tidak diamalkan halal haram? Tak kok Kanjeng Nabi tak tebu nikah. Takon ingat nikah pah menghukumi bima harramahullah halala ma harram wa harrama ma halal.
Tapi kalau di fadhailul amal tidak jadi masalah. Tapi ada syaratnya, bisyurut. Tuh, bisa ada.